Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai tinjauan filosofis terhadap hukum zakat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tamar Devisa Putri, dan ada Mas Fikri Haikal, Salsabila, Rifki Ardiansyah, dan Zalfa Sidkiyah. Dalam pembahasan ini mengenai tinjauan filosofis terhadap hukum zakat, ada 4 submateri, yaitu yang pertama, pengertian zakat, yang kedua, dasar hukum zakat, yang ketiga, hikmah zakat, dan yang keempat, tinjauan filosofis zakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Materi pertama yaitu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan ke golongan tertentu. Golongan tersebut ada 8 yang berhak menerima zakat. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut sebab harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni berkata, disebut zakat karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah pembayar zakat dan doa orang yang menerimanya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang pengertian zakat, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Subhanallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian diperjelas lagi dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian terdapat juga dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang bertobat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 31. Di samping ayat-ayat Al-Quran tadi, terdapat juga dalam
hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu lalu menyebutkan hadis Nabi. Ia mengatakan, Nabi menyuruh supaya kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, bersilaturahmi atau hubungan keluarga, dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk-buruk. Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya yaitu hikmah zakat. Yang pertama, menyempurnakan keimanan seorang muslim. Membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim dan merupakan bagian dari rukun Islam. Ketika menjalankannya, keimanan seseorang bakal sempurna. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dengan menyegerakan membayar zakat, teman-teman bisa membantu saudara muslim yang lain yang tengah membutuhkan pertolongan secepatnya. Apalagi mencintai saudara sesama muslim itu merupakan perwujudan keimanan seseorang. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa seorang muslim yang menyegerakan membayar zakat, hartanya akan terus bertambah. Hal ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Yang kelima, meredakan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembayaran zakat oleh seorang muzaki merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam hadis yang artinya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Yang keenam, menjauhkan diri dari siksa neraka. Yang ketujuh, membayar zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta dan jiwa seorang muslim. Hal ini tertuang dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Selanjutnya, zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri itu harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Lalu yang terakhir, yaitu zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Tinjauan filosofi zakat. Filosofi zakat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu meliputi A. Bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diterimanya. B. Sesungguhnya zakat itu dapat menolong orang-orang yang lemah dan meningkatkan taraf hidup mereka. C. Sesungguhnya zakat itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa dan mensucikan akhlak dengan akhlak dermawan, mulia, jauh dari sifat kikir dan bakhil. Sekian, terima kasih. Ya, itu sedikit pemaparan dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.